Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala karunia dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali untuk bermajelis ilmu yang mudah-mudahan setiap langkah kita berawal dari memantapkan keikhlasan kepada Allah, tujuan menggapai ridha Allah, amal soleh kita ini diridhoi olehnya, kemudian berpahala dan juga menghapuskan dosa-dosa. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kemudahan, keringanan untuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan materi pembelajaran kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab yaitu hukum nun dan mim bertasydid. Betul? Hukum nun dan mim bertasydid. Kemudian apa? Itu sudah selesai nggih? Sudah selesai. Baik. Nggih. Kalau melakukan ketemu atau bertafsir di awal ayat, cara melakukannya nun dan mim bertasydid di awal ayat. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 3, ayat 5, ayat 13, 51. Contoh bunyinya? Makanya saya bingung setelah mempelajari Al-Kahfi ayat yang ke ayat ayat ketiga. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada. Makitsina fihi abada. Di dalam ayat tersebut ya Pak ya. Di dalam ayat
tersebut. Makitsina fihi abada. Memnya bertasydid di situ. Mem bertasydid. Bagaimana kalau melafalkan di awal ayat? Secara rosem itu bertasydid, tapi secara pelafatan tidak. Bertasydid itu kalau maksudnya dalam ayat tersebut, maksud dari penulisan ayat tersebut itu kalau digabung diwasol dengan ayat sebelumnya. Baik. Bisa dicek, dibuka di dalam surah Al-Kahfi. Ayat yang kedua berbunyi qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Ajran hasana apabila disambung diwasal dengan ayat selanjutnya yang berbunyi makitsina fihi abada, maka di situ jelas hukumnya gunnah. Nah, itu maksudnya adalah kalau disambung dengan ayat sebelumnya. Kalau berdiri dengan sendirinya, diawali pembacaan ayat tersebut ada tasydidnya, maka tidak dibaca makitsina, tidak, tapi makitsina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Benar apa? Wa yundhir ma lahum bihi min ilmin, juga sama. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu waladan ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Nah, itu maksudnya adalah kalau disambung dengan ayat sebelumnya. Itu nggih. Wallahu taala a'lam. Baik. Paham? Pak Nadi. Baik. Masya Allah, pertanyaan ini mengingatkan. Bagus pertanyaannya. Baik. Kemudian sudah selesai nggih? Nun dan mim apa? Bertasydid. Kemudian pembahasan selanjutnya, apa pembahasan selanjutnya? Tentang masalah bab al-waqf wal ibtida. Apa pembahasan setelah mim dan nun bertasydid, Pak? Ayo, apa coba? Pembahasan tentang mim sukun, ahkamul mimi as-sakinati. Kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, setelah kita membahas tentang nun sukun dan tanwin, dan kita sudah menyelesaikannya, nun sukun dan tanwin. Kemudian kita kemarin membahas tentang nun dan mim apa? Bertasydid. Ketahuilah bahasanya nun dan mim bertasydid itu termasuk gunnah yang paling sempurna. Dalam arti yang paling sempurna di sini, sedikit kita mengulas, adalah kita tidak boleh meremehkan, kemudian membiarkan lisan kita tidak menyempurnakan gunnah, ketika kita melewati membaca ayat nun dan mim bertasydid. Imma fi halah, baik itu dalam kondisi berharokat atau kondisi sukun. Dalam kondisi sukun di sini sukun karena waqaf, maka itu adalah gunnah tingkatan yang paling sempurna, tidak boleh dilewatkan. Membaca ayat manapun itu. Kemudian yang menjadi catatan selanjutnya pada pertemuan yang lalu, yang sedikit kita mengingatkan kembali, adalah tentang konsistensi. Konsistensi itu apa? Ya terus
ketika kita membaca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, 2 juz, maka ketetapan membaca gunah ketika mim dan nun bertasydid itu harus ayat manapun itu. Nah, ayat manapun itu, imam lembaran ke-5, lembaran ke-6 terus. Nah, karena apa? Sebagian mim atau nun bertasydid itu kalau kita tidak membacanya merubah makna. Contoh kemarin kita menyebutkan di antara nun bertasydid itu mempunyai fungsi apa? Nun apa kemarin? Nun taukid. Nun taukid itu adalah nun apa? Yaitu apa? Penguat. Benar-benar artinya. Maka ya benar-benar digunakan agar arti penguat itu, arti benar-benar itu terjaga, tidak terubah. Tidak apa? Terubah. Nah, itu pembahasan tentang nun. Ketika kita membaca nun mim bertasydid di ayat manapun harus itu. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Nah, terus An-Nazi'at juga sama. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Nah, terus ayat-ayat yang lain pun juga sama. Wan najmi idza hawa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Nah, lihat mimnya juga sama, konsisten antara nun di awal kalimat atau mim di pertengahan kalimat ketika mendapati gunah wajib itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Nah, maka konsistensi harus apa? Harus tetap. Jadi kaidah ini dipakai, harus apa? Terpakai terus. Baik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim lahum jannatun. Nah, terus وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Nah, dimanapun membaca ayat kita mendapati nun sama mim bertasydid, wajib apa? Wajib guna. Mau surat pendek, mau surat panjang, mau surat pertengahan, sama. Baik, ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an. Itu tentang masalah nun, sukun dan tanwin. Kemudian kita kemarin membahas tentang nun dan mim bertasydid. Kemudian yang ketiga, Harun, kita membahas tentang ahkamu al-mimi as-sakinati, yaitu hukum mim sukun. Hukum apa? Hukum mim sukun tanpa tanwin, yaitu hukum mim sukun. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang nun sukun dan tanwin, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ahkam al-mimi as-sakinati. Itu apa? Hukum tentang bagaimana kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Tentang apa? Huruf-huruf hijaiyah. Nah, sebagaimana tentang nun sukun dan tanwin mempunyai hukum, maka demikian juga kalau mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka di sana juga ada hukum tersendiri. Baik, kita singkat pelajarannya, yaitu apa?
hukum mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah secara singkatnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-ikhfa asy-syafawi. Yang pertama adalah apa? Al-ikhfa asy-syafawi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-idgham al-mithlaini. Itu apa? Al-idgham al-mithlaini. Yang ketiga adalah al-izhar asy-syafawi. Baik, ini hukum yang ada pada mim sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Nah, baik. Itu hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Maka di sana pengistilahannya ada tiga. Yang pertama adalah al-ikhfa asy-syafawi. Yang kedua adalah al-idgham al-mithlaini. Yang ketiga adalah al-izhar asy-syafawi. Al-izhar asy-syafawi. Baik. Ini hukum yang ada apabila kita menjumpai mim sukun bertemu dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Baik. Sedikit kita membahas tentang mujmal dari pengertian tiga ini. Al-ikhfa, di sini ada istilah pertama ikhfa, kedua al-idgham, ketiga apa? Izhar. Mungkin sedikit kita sudah mempelajari apa makna ikhfa, apa makna itu idgham, apa makna izhar. Maka makna ikhfa, apa ikhfa itu, Pak? Pada pertemuan yang lalu secara bahasa apa ikhfa itu? As-satru. Ikhfa itu adalah samar. Itu makna apa? Ikhfa. Yaitu ikhfa itu artinya samar, tersembunyi. Jadi samar, tersembunyi. Itu maknanya apa? Ikhfa. Makanya syirik kecil itu dalam istilah syar'inya, syirik kecil itu apa? Syirkul khafi, syirkul ikhfa. Yaitu syirik yang tersembunyi. Itu syirik kecil. Baik, itu syirkul khafi. Ikhfa sama. Ikhfa. Asy-syafawi, apa makna syafah itu? Apa makna syafawi? Syafawi berasal dari kata apa? Syafatan. Apa syafatan itu? Bibir. Ikhfa syafawi berarti artinya apa? Ikhfa itu artinya apa tadi? Yaitu samar. Syafawi artinya apa? Bibir. Yaitu bibir menyamarkan gitu. Menyamarkan. Kemudian apa? Al-idgham al-mithlaini. Mana idgham itu? Idgham artinya apa? Idgham itu memasukkan. Idgham itu artinya memasukkan. Nah, ini istilah-istilah seperti ini jangan sampai asing ya. Istilah-istilah ini adalah istilah yang umum. Jadi idgham itu bukan berarti non sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, tidak. Idgham nanti juga akan dipakai di bab-bab yang lain. Contoh nanti ketika kita membahas tentang al-harfani al-multaqayan, yaitu dua huruf yang bertemu. Di sana pun juga ada hukum izhar, ada hukum idgham. Nah, jadi idgham itu secara bahasa artinya adalah apa tadi? Memasukkan. Yaitu memasukkan. Al-mithlaini, apa mithlaini itu? Yaitu dua huruf yang semisal. Itu dua huruf yang sama, maksudnya semisal. Idhar, mana idhar itu? Jelas.
Idhar itu artinya jelas. Asy-syafawi, apa arti syafawi tadi? Yaitu bibir. Itu pengucapan di bibir itu jelas. Itu apa? Diperjelas. Nah, kenapa di sini menggunakan istilah asy-syafawi? Kenapa menggunakan istilah asy-syafawi? Kenapa kok tidak yang lain? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa idhar ataupun ikhfa itu menggunakan asy-syafawi? Kenapa tidak menggunakan istilah yang lain? Kenapa? Karena makhorijnya huruf mim itu dari asyafatan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok di sini menggunakan istilah asy-syafawi? Karena yang kita bahas tentang huruf apa? Huruf mim. Dan huruf mim itu keluarnya dari mana makhorijnya? Asyafatan. Apa syafatan itu? Kedua bibir. Makanya istilah bibir di dalam kaidah atau di dalam bahasa Arab itu disebut asyafah. Itu asy-syafawi. Syafawiyun, bibir. Baik. Mafhum? Itu dari apa? Dari yaitu apa? Penamaan. Jadi filosofi kenapa penamaan asy-syafawi tersebut. Nah, kenapa ikhfa? Kenapa idgham? Kenapa apa? Izhar. Nah, kenapa ikhfa dan kenapa idgham? Kenapa izhar? Nah, pengistilahan ikhfa dan pengistilahan idgham dan pengistilahan izhar itu adalah tergantung dari huruf apa yang ditemui. Maksudnya seperti itu. Kenapa ada istilah ikhfa? Kenapa ada istilah idgham? Dan kenapa ada istilah apa idhar? Kenapa alasannya tadi? Yaitu tergantung huruf apa yang ditemui oleh mim sukun. Nah, jadi itu jawabannya. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok harus syafawi tadi? Kenapa alasannya? Karena kita membahas tentang masalah mim sukun. Dan mim sukun atau mohon maaf, huruf mim itu makhorijnya dari asyafah. Itu asyafah. Asyafah itu apa? Asyafatan. Itu kedua bibir. Lah kenapa kok ikhfa? Kenapa kok idgham? Dan kenapa kok izhar? Itu tergantung huruf apa yang ditemui oleh mim sukun. Bukan mim harokat, tapi apa? Mim sukun. Mim sukun. Baik. Mafhum? Kita masuk di pembahasan yang pertama tentang ikhfa syafawi. Dari mukadimah insyaallah kita langsung bisa memahami sedikit apa? Tergambar apa yang akan kita bahas dan bagaimana di dalam pengucapannya. Jelas yang namanya ikhfa itu berarti nanti di dalam pengucapan disamarkan. Jelas ketika ada idgham berarti yang namanya idgham itu di dalam pembacaan apa? Dimasukkan. Ketika kita membahas tentang izhar syafawi, oh berarti di sana mim sukunnya itu berarti apa? Dibaca jelas. Nah, dari sini dari sedikit mukadimah kita sudah sedikit apa? Tergambar. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, berarti ada yang dibaca samar, ada yang dibaca diidghamkan, ada yang dibaca dijelaskan, diperjelas. Baik. Itu pembahasannya. Baik. Kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu apa? Ikhfa asy-syafawi. Al-ikhfa asy-syafawi. Apa surun?
Baik. Ikhfa asy-Syafawi. Tadi kita sudah mengetahui makna ikhfa. Ikhfa itu apa tadi? Yaitu tersembunyi. Kemudian asy-Syafawi tadi apa? Yaitu apa? Bibir. Itu maknanya. Nah, tentang masalah bab ikhfa Syafawi. Secara lughah tadi kita sudah mengetahuinya. Kemudian secara istilah ikhfa Syafawi itu adalah mengucapkan an-nutqu bil mim sakinati, yaitu mengucapkan mim sukun, mengucapkan apa? Mim sukun antara sifat idhar dan idgham, antara sifat idhar dan idgham. Nah, karena sifat ikhfa itu sifat antara idhar dan idgham. Ma'a mura'atil gunnah, dengan memperhatikan gunnah. Taib. Dengan memperhatikan gunnah tanpa mentasdidkannya apabila bertemu dengan huruf ba. Nah, ini makna istilah daripada ikhfa Syafawi, yaitu mengucapkan mim sukun antara sifat idhar dan idgham. Nah, karena makna ikhfa itu adalah apa kemarin? Sifat ikhfa itu sifat antara idhar dan idgham. Dengan memperhatikan gunnah. Nah, di sini ada catatan, dengan menjaga apa? Gunnah. Dengan menjaga gunnah. Tanpa mentasdidkannya, tanpa menguatkannya, gitu maksudnya. Tanpa dikuatkan di dalam pengucapan, ditekan, tanpa ditekan di dalam pengucapannya. Apabila bertemu, yaitu apa? Bertemunya apa? Mim sukun dengan apa? Ba. Itu dalam artian apabila ada mim sukun bertemu dengan apa? Huruf ba, satu huruf. Itu ikhfa Syafawi. Dengan catatan tadi, dengan memperhatikan gunnah tanpa mentasdidkannya, tanpa ditekan. Apabila apa? Bertemunya mim sukun tersebut dengan ba. Cuma sekedar menyamarkan, tidak dibaca idhar, karena sifatnya adalah idhar, tidak dibaca idhar, tidak. Nah, kita ambil permisalan di dalam ayat dan banyak sekali. Yaumahum barizun, atau inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Kalimat apa? Inna rabbahum bihim. Nah, lihat, inna rabbahum bihim. Nah, ini contoh, yaitu mim sukun bertemu dengan apa? Dengan bertemu dengan huruf ba. Inna rabbahum bihim. Dengan catatan apa tadi? Memperhatikan gunnah. Gunnahnya tetap terjaga, tidak dibaca idhar. Idhar dalam artian inna rabbahum bihim, tidak. Jadi tidak dibaca idhar. Inna rabbahum bihim. Karena sebagian ada yang membaca seperti itu, membaca dengan memutus-mutus. Inna rabbahum bihim, tidak. Tapi apa? Dengan memperhatikan gunnah. Inna rabbahum bihim. Juga tidak boleh apa? Mentasdidkan, ditekan, tidak. Inna rabbahum bihim, tidak. Tidak ada penekanan di sana. Apabila mim sukun bertemu dengan ba. Nah, itu apa? Makna apa? Singkat daripada
ikhfa apa? Asy-Syafawi. Ikhfa Syafawi. Baik. Jadi ikhfa Syafawi itu bertemunya mim sukun bertemu dengan apa? Berapa huruf? Ada satu huruf, yaitu huruf apa? Ba. Kemudian sebab penamaan daripada ikhfa Syafawi itu adalah apa? Ikhfa itu karena menyembunyikan mim pada huruf apa? Pada huruf ba. Syafawi karena mim dan huruf ba itu makhrajnya dari kedua bibir. Disebut ikhfa Syafawi, sebab penamaan ikhfa Syafawi itu karena menyembunyikan mim, atau mim itu disembunyikan pada huruf apa? Ba. Yaitu mim itu disembunyikan pada huruf apa? Ba. Disebut Asy-Syafawi karena mim sama ba itu sama satu makhraj, yaitu di mana? Kedua bibir. Baik. Nah, dengan catatan tadi, satu, menjaga gunah, kedua apa? Tanpa mentasdidkan, kemudian apa? Nah, tanpa diizharkan. Baik, kita ambil contoh di dalam kalimat Mbak Musaf buatan Mbak. Gak Mbak Musaf ya. Gak Mbak Musaf. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Di surat apa itu, Pak? Surat apa? Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Wal adiyat. Wal adiyat. Coba kita buka surat Al-Adiyat, Pak. Kita terakhir membaca surat ini. Kita sambil membaca Al-Adiyat, kemudian kita sedikit mengupas tentang nun bertasdid dan sebagainya. Membaca surah Al-Adiyat. Sudah ketemu? Surah Al-Adiyat. Baik, kita baca bareng-bareng. Baik. Sudah dibuka Al-Adiyat nih. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا Ingat, jangan jangan ditahan ketika apa? Ketika mendapati al-jauf. Tidak boleh ditahan. Wal-adiyati dhabha. Tapi apa? Dihabiskan nafasnya. Wal-adiyati dhabha. Ha habis. Iqra'u. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Pakai sin atau pakai shad di situ? Pakai shad. Maka tebalkan, ikhfakan. Dia mempunyai sifat isti'la. Fal-mughirati subha. Harus terbedakan antara shad dengan sin. Jangan subha tapi tafkhim. Subha hakada.
falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Ingat, itu pakai fa, bukan pakai sin. Jangan membaca fa'asarna. Kalau kita membaca fa'asarna, kita merubah huruf yang tadinya fa dirubah menjadi sin. Jadi fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasa, jangan dibaca fawasa, enggak. Fawasa salah, tapi fawasa. Baik. Fawasatna bihi jam'a. Lihat, nun bertasydid setelahnya. Nun bertasydid. Apa hukumnya kemarin? Wajib gunnah. Innal insana li rabbihi lakanud. Li rabbihi dua harokat. Itu mat apa? Silah sugro. Mat apa? Silah sugro. Maka dibaca dua harokat. Diulangi. Innal insana. Ayat selanjutnya sama, nun bertasydid, maka wajib guna. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Baik. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. Ingat, di situ menggunakan shad semua, jangan dibaca dengan sin. وحصل ما في الصدور. إن ربهم. Nah, tadi, jadi tidak boleh apa tadi? Ditekan, ditasydidkan, kemudian apa? Tetap memperhatikan gunnah, tidak boleh dibaca idhar. Inna rabbahum bihim, tidak, dengan menjaga gunnah. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, nah ini pembahasan kita malam hari ini tentang hukum mim yang pertama, yaitu adalah hukum ikhfa syafawi, bertemunya mim sukun bertemu dengan huruf apa? Ba. Jadi memperhatikan gunnah tanpa ditasydid. Dimanapun itu ayat. Yaumahum barizun juga sama. Barizun, yaumahum barizun. Mim sukun bertemu dengan apa? Ba. Wajib digunakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.